Sampai akhirnya kemarin aku ngalamin lagi itu, dan ternyata itu gara-gara, aduh malu banget sumpah, itu gara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di Kolektif Kolegial bersama Hilma Isfihani dan teman saya, Sayan Maulana. Oke. Kita ngapain ya hari ini, Saya? Oh iya, kita hari ini kebetulan akan membahas sesuatu yang agak serius ya, agak berat dan sensitif juga. Nanti kita akan terhubung dengan salah satu kawan kita juga yang masih di kolektif kolegial juga, yang akan membahas lebih lanjut mengenai hal itu. Mungkin langsung kita perkenalin kali ya, Hil. Oke nih, kemarin tuh sempet aku bilang ya, kalau kita tuh nggak akan ngobrol cuma berdua aja ya, Saya. Betul. Ya, ini teman kita nih, boleh dikenalin nggak siapa namanya? Boleh tuh. Kenapa Siapa? Anda hadir hari ini? Kita sambut the one and only Pipi Suryaman. Tepuk tangan virtual. Ya, 1000 orang yang mau tepuk tangan semua. Makasih teman-teman yang di depan saya, terima kasih. Yoi. Gimana Pi? Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana Pi, selama di rumah aja ngapain nih? Soalnya gini kan, kalau aku nonton TikTok tuh orang-orang jadi seneng masak ya. Terus tukang sepeda jadi banyak yang beli gitu karena orang-orang pada sepedahan gitu. Benar. Iya kan? Internet banyak yang masang wifi nih. Kalau Pipi selama di rumah apa nih yang tiap hari dilakuin? Yang hampir sering dilakuin? Katanya Pipi udah namatin ini ya, 1 judul buku katanya. Oh my god. Kirain Aduh, apa berat nih? ya Apa itu. buku apa Pi? Buku apa coba? Aku setiap hari, awalnya aku dari beli buku dulu kan. Buku yang aku beli itu dari Pijar Psikologi, judulnya yang belum usai. Bukunya nggak ada sih, lagi dipinjam saudara. Nah, si buku itu tuh kayak tentang mengobati luka batin gitu deh. Sedih buku itu tuh. Terus dari situ kayak ada ditulisin gitu loh, jadwal apa yang harus dilakukan ya gitu dalam sehari-hari ini gitu. Akhirnya ada kegiatan yang selalu aku lakukan setiap hari, minimal 30 menit aku olahraga gitu. Terus Mantap mulai ya. latihan. Jadi nggak rebahan terus ya. Nggak Iya, rebahan beneran. terus ya Pi ya. Kayak badan jadi kerasa gerak gitu guys. Tuh. Positif banget ya. Kalau Hilma tadi ngapain aja? Nonton drakor ya? Kamu cenayang ya? Kok tahu aku nonton drakor terus? Iya Kayaknya dong. orang-orang di WhatsApp aku tuh pada tahu deh kayaknya. Tiap hari apa aku bakal ngeposting Iya, kamu tuh selalu video. update itu dan aku selalu lihat gitu. itu loh. Jadi orang-orang tahu. Jadi ya orang-orang pasti tahu gitu. Apa yang Hilma lakukan selama di rumah aja gitu kan, dia pasti nonton drakor. Sampai akhirnya punya akun review drama Korea. Nanti teman-teman cek ya di @another. Wow. Keren. Boleh. Gitu, Aku udah follow. Oh mantap ya kawan. Pipi juga kemarin udah follow Kita Paksa gitu kan ya, biar kelihatan banyak followersnya gitu. Yoi. Nah, ngomong-ngomong kegiatan yang dilakuin di rumah ya, kemarin tuh sempat kita kan di rumah aja, jadi kok teman aku yang satu ini mah menghilang gitu loh ya. Oh iya sih. Sean tuh kemana aja, ngapain aja selama di rumah aja tuh gitu. Kan ini baru mau nanya. Ngapain aja Ya, sih? aku emang lagi mengurangi ini sih, konsumsi sosial media ya. Tapi sering juga sih, sesekali bikin story gitu. Kalau mendesak aja sih. Cuman kalau buat postingan, feed kayaknya enggak deh. Tapi masih suka ngikutin ini, postingan Remar kayak gitu. Oh wow. Wow.
Tapi Pilihan tahu yang loh sangat dia yang tepat kayak loh. gitu mah tahu. Yo, Aku yakin siapa sih sih laki-laki yang semua nggak tahu? orang. Iya, siapa sih laki-laki yang nggak tahu kayaknya. Tapi selain itu aku juga lagi ini belajar nulis ke media, ngirim-ngirim tulisan. Alhamdulillah ada yang masuk 1-2 mah. Lumayan lah buat nambah-nambah. Uang Gitu sih. listrik ini kosan ya. Yo, buat kosan. Biar kita masih bisa tetap hidup ya. Karena pandemi gini tuh kayaknya susah gitu ya nyari percuanan tuh ya. Oh iya ya, sih Yo, nggak pulang ya. Enggak, Enggak dia dong. merantau gitu loh. Harus harus lebih kuat dari orang-orang yang di rumah aja Yo, gitu. Nah, strong lah. kemarin tuh sempat lihat postingan teman aku nih yang satu namanya Pipi ini. Dia sempat share juga nih teman-teman tentang perjalanan kehidupannya dia dan bagaimana cara melewatinya. Ternyata kata Pipi tuh banyak orang yang interest ya Pi ya tentang apa yang Pipi ceritain ini tuh, karena mungkin di kehidupan sekarang tuh yang hal kayak gitu banyak relate-nya sama orang-orang yang lain juga. Terus nah orang-orang yang relate ini tuh kadang suka bingung nih gimana nih cara mengatasinya gitu ya Pi ya. Tapi akhirnya Pipi bisa nih ternyata melewati semua ini dan sekarang katanya mau share ke kita gitu sih. Iya. Enggak? Tapi gini, sebelum Pipi bicara lebih lanjut ya, aku pengen apresiasi sebenarnya atas keberanian Pipi untuk nge-share pengalamannya di medsos gitu ya. Yang mana kita tahu sendiri, kadang seorang selebriti gitu ya, tokoh public figure gitu, kadang masih enggan juga untuk mempost sensitif kayak gitu. Cuman kalau seorang Pipi berani untuk men-share itu dengan tujuan edukasi dan lain-lain, nah itu sangat aku apresiasi sih. Tuh, terima kasih tepuk tangan semua. Tepuk tangan virtual dulu semuanya. Nah, mungkin berawal dari pertanyaan, kenapa sih Pipi ngupload atau ngepost itu gitu? Awalnya karena emang aku suka curhat aja sih. Terus dari dulu kayak selalu punya diary gitu buat ngisi apa yang aku rasain gitu. Terus ya makin sini kayaknya buku juga udah agak dilupakan gitu. Sampai akhirnya SMA diketemuin lah sama yang namanya Tumblr gitu. Teman aku, dia main itu terus ngasihlah ke aku. Akhirnya aku mulai curhat-curhat di Tumblr. Terus makin sini kayaknya kalau di Tumblr aja nggak cukup ya gitu buat ngebagi ini. Sebenarnya kan jadinya buat ngebagi rasa gitu, bukan yang semoga orang ngambil hikmah dari cerita aku. Enggak, awalnya nggak kayak gitu. Cuman di Instagram itu lama-kelamaan ngerasanya kok banyak orang yang hanya ingin menunjukkan bahwa dia bahagia gitu. Orang-orang kan taunya bahagianya aja di Instagram. Hanya Instagram yang aku tahu ya. Orang jarang banget ngeliatin kesedihannya gitu. Kalau mau curhat mah paling di Twitter lah gitu. Kalau pengen sedih-sedihan mah gitu, ya nggak sih? Nah. Oh ya, kan Pipi ngepost tentang ini ya, isu kesehatan mental ya, bener ya? Istilahnya kayak gitu kan ya? Apa yang Pipi alami lah. Gitu ya? Ya, terus lanjutin, Bi. Ya, terus kan di Instagram itu akhirnya aku nyeritain tentang depresi gitu. Karena secara nggak langsung itu udah aku alamin dari dulu gitu. Jauh sebelum aku masuk kuliah psikologi, jauh banget. Terus sampai akhirnya aku lebih aku capek gitu ngelihat orang-orang kenapa hidupnya harus selalu bahagia gitu. Kok aku enggak sih? Aku dari dulu aku kok sedih mulu. Kenapa orang enggak mau tahu sedihnya aku juga gitu. Akhirnya aku posting lah di situ gitu tentang depresi itu gitu. Terus dan tanggapan orang-orang tuh gimana? Tanggapan orang-orang banyaknya yang sampai akhirnya mereka bilang bahwa
Tapi aku juga ngerasain loh gitu. Makasih ya, ternyata kok kamu mau sih cerita gitu, padahal itu kayak semacam aib gitu. Terus aku bilang, karena aku ngerasa muak aja gitu. Kenapa kamu harus kayak baik-baik aja, padahal nggak cuman kamu yang nggak baik-baik aja gitu, aku juga nggak baik-baik aja gitu. Akhirnya aku gitulah, terus orang-orang ternyata jadinya banyak yang cerita pula gitu, bahwa kenapa akhirnya aku bisa keluar dari sana juga. Sebenarnya aku nggak bisa mastiin kalau aku benar-benar keluar dari sana gitu. Cuman untuk saat ini aku udah merasa sangat baik, lebih baik daripada 2 bulan kemarin gitu. Oke, barusan kepotong sebentar karena kita pakai yang gratisan, belum yang pro. Jadi kita lanjutin masih bersama Pipi. Tadi Pipi ngebahas tentang media sosial yang selama ini memang digunakan oleh penggunanya untuk sharing kebahagiaan gitu ya, happiness. Aku setuju sih sama Pipi karena selama ini aku ngelihat juga kayak gitu. Jarang banget orang yang mau share hal-hal sensitif, hal-hal personal yang bersifatnya ya mungkin bisa dianggap bagi sebagian orang aib kayak gitu dan lain-lain. Nah, terus biasanya juga ini kan orang tuh nggak mau share kesedihannya atau aib-aib itu tuh karena takut dicap sebagai orang yang cari perhatian, terus kayak apa sih mana alay gitu kan bahasa kasarnya. Terus nggak sedikit juga orang yang meskipun biasa aja tapi ternyata mandang kita tuh, atau kitanya yang malah berpikiran negatif ke orang-orang, padahal mah ya nggak, ya orang kan akhirnya ya ada yang interest kayak Pipi gitu. Bahkan orang juga kadang nggak peduli juga apa yang mau kita rasakan, mau sedih mau senang kayak gitu kan. Mungkin karena itu juga sih banyak orang yang akhirnya mengundurkan diri untuk share kesedihannya atau aib-aibnya dia gitu kan ya Pi ya teman-teman gitu. Oh iya Pi, gini Pi, boleh aku nanya nggak Pi tentang ini? Kira-kira pemicunya apa sih? Kalau bisa dibilang kan Pipi ini tadi udah disinggung juga sedikit mengalami depresi ya, semacam depresi. Dan perlu diingat ini juga ini ya Pi ya, atas dasar sudah melalui professional help, makanya bisa didiagnosis depres. Jadi bukan self diagnosis gitu. Nah, boleh diceritakan sedikit mungkin mulai dari pemicunya, kemudian terus awal mula Pipi ngerasain kayak gitu. Jadi aku tuh kan sebenarnya tuh kayak dari kecil sih sekolah, aku tipe orang yang kalau misalkan masuk sekolah itu pernah yang sampai nangis, yang mogok buat masuk sekolah gitu loh. Kayak ya mungkin diantara kalian juga ada yang pernah punya teman apa sih mau masuk sekolah doang nangis gitu, atau kalian juga pernah lihat. Nah itu tuh aku itu tuh. Dan aku tidak melakukan itu waktu TK aja gitu. Aku SD, SMP, bahkan SMA pun aku masih kayak gitu. Aku mogok sekolah dengan banyak alasan gitu, dengan yang sebenarnya aku rasa aku takut orang nggak akan nerima aku gitu. Awal dari situ. Terus yang paling fatalnya itu karena akunya jadi nggak mau sekolah, aku di rumah pun sebenarnya nggak melakukan apa-apa. Aku cuma tidur, pengennya tidur, nangis kayak gitu terus. Dan dari situ mungkin ya muak juga kali ya orang tua, gara-gara ini anak kok nggak kayak yang lain ya, yang disuruh sekolah dia mau aja gitu. Dari situlah akhirnya mulai sering. Itu kelas berapa Pik? Itu kelas berapa? Sampai akhirnya aku dibawa ke psikiater itu SMP kelas 1. SMP kelas 1.
Karena Jadi selama satu semester itu ya, satu semester kelas 1 itu aku cuman sekolah 2 hari, hari Kamis sama hari Jumat. Sisanya aku pulang, kalau nggak pulang aku cuman diam di kobong, aku cuman tidur, sakit gitu. Jadi muak juga kali ya. ya kan depresi sama stres itu kan beda kan ya. Mungkin Pipi awalnya belum didiagnosa depresi tapi masih dalam tahap stres kali ya gitu ya. Cuman yang membedakan stres dengan depresi ini kan ketika kesedihan dan stres yang kita alami itu udah berkelanjutan gitu ya. Kalau dalam buku DSM sih ya, kalau aku recall gitu ya, kalau nggak salah sih katanya sih ketika kita sudah mengalami itu minimal 2 minggu, nah baru bisa disebut dikategorikan depresi gitu. Nah ini menarik juga karena Pipi tadi bilang ke psikiater Bu ya, minta pertolongan profesional yaitu psikiater. Nah, mungkin boleh diceritain awalnya kok sampai kepikiran, terus siapa sih yang munculin ide ini perlu ke psikiater nih? Apa dari Pipi sendiri inisiatif atau disuruh siapa gitu? Enggak, aku nggak tahu sama sekali kalau ada penyakit kayak gitu ya. Jadi awalnya tuh aku karena nggak mau masuk sekolah itu aku melakukan banyak alasan. Dengan aku bilang aku sakit, badan aku kaku lah gitu, dari ujung kepala sampai ujung kaki udah deh, pokoknya semuanya udah pernah aku rasain gitu. Terus pas waktu ke dokter ternyata ini nggak kenapa-napa kok gitu, telinga aku nggak bisa dengar sebelah. Terus diperiksa ke dokter, enggak kok ini nggak kenapa-napa gitu. Sampai akhirnya ada satu dokter yang bilang, Pak aku perginya sama bapak, terus bilang, Pak kasih waktu saya buat ngobrol sama Pipi ya gitu. Akhirnya di situ aku konseling lah gitu sama dokter ini, dan dari situ dia bilang mungkin kamu harusnya nggak datang ke dokter ini gitu, dan bilang ke bapak akhirnya datang ke psikiater gitu. Tapi aku nggak tahu juga ya bahwa bapak aku mungkin nggak tahu sadar nggak tahu nggak dapat informasi tentang psikiater itu dari dokter yang itu atau dari yang lain, aku nggak tahu. Berarti apa ya, kayak kamu ketemu sama dokter itu adalah sebuah jalan, ngasih jalan buat kamu ketemu sama orang yang lebih ahlinya gitu ya Pi ya. Dan untungnya juga sih Pipi bukan ketemu sih, punya orang tua yang aku rasa tuh aware dengan keadaan anaknya, karena mungkin orang tuanya juga udah ngerasa kayak anak gue tuh udah separah ini gitu loh, dan udah nggak bisa ditolong kemana-mana lagi, dan akhirnya ya ketemulah sama dokter itu, mungkin gitu ya Pi ya. Iya gitu. Oke, terus akhirnya pas kamu ke psikiater itu apa yang dilakukan, apa yang kamu rasakan setelah perkembangan itu tuh? Aku jujur nih ya, aku ke psikiater itu dikasih obat. Yang obatnya itu aku bisa bilang itu obat antidepresan gitu. Terus karena selalu aku bawa ke sekolah, ke kelas, kalau misalkan aku tiba-tiba panik aku ambil itu, aku merasa orang-orang kayak ngelihat aku terancam gitu. Aku kayaknya nggak bakalan ditolak nih sama lingkungan ini gitu. Aku makan obat itu gitu. Terus ada titik di mana sampai aku nggak ngelanjutin itu konseling, gak tahu kenapa deh, pokoknya cuman kayak 2 kali gitu, terus aku nggak lanjutin lagi. Tapi obat aku habisin gitu, dan itu ternyata nggak ngefek apa-apa. Dan ternyata yang bikin aku seneng setelah aku berhenti konsumsi obat itu adalah karena teman-teman aku mulai ngerasa, oke, Pipi udah baikan nih, yuk temenan sama Pipi gitu. Dari situ aku nggak sadar bahwa aku ngerasa itu sebuah obat gitu, tapi yang aku rasa cuman ketakutan yang aku takutin itu tuh enggak terjadi gitu. Ini buktinya teman-teman aku mau temenan sama aku gitu. Waktu itu begitu. Oh gitu. Gimana sih? Mau nanya? Enggak sih. Tapi aku ini ya, apa sih maksudnya?
kita kan zaman bukan di usia SMP tuh kayak ngerasain dari SD kita masuk ke dunia yang remaja gitu, yang biasanya ya kita seneng-seneng aja gitu ya, terus ngelihat Pipi yang, karena aku kira nih aku temenan sama Pipi juga udah lumayan lama gitu, dari waktu masuk kuliah juga ya lumayan lah gitu. Aku ngerasa kalau Pipi tuh ya udah gitu baik-baik aja, kayak nggak kelihatan gitu, jadi kayak ketutup gitu semua apa yang Pipi rasain gitu. Jadi pas ngebayangin wow Pipi udah sakit dari SMP tuh kayak wow gitu kan, gue zaman SMP lagi seneng-seneng, ini anak kesakitan gitu Malah sih ya, yang aku pikirin mah. Gimana ya, malah waktu SMP tuh teman-teman aku tuh rata-rata kalau pertama kali lihat aku pasti dia bilang ih Pipi sinis gitu. Padahal di kepala yang terus, karena aku tuh pas waktu masuk kelas aku cuma diem di bangku yang kayak diem gitu, terus tiap ada orang nanya gitu terus nulis lagi kayak gitu, sampai kayak gila ya dia sombong banget gitu ke aku tuh. Padahal yang ada di kepala aku adalah gila dia nggak mau temenan sama aku kayak gitu loh. Itu negatif thinkingnya yang jadinya sama-sama. Aku tahu kejadian itu setelah akhirnya kemarin aku mulai kontekan lagi sama teman-teman SMP aku, dan mereka bilang semua kayak gitu, Pipi gila ya dulu jutek banget, judes banget, kok sekarang cerewet kayak gitu-gitu. Terus aku justru takut dulu mau temenan sama kalian gitu, karena aku ngerasa aku nggak pantas buat temenan sama kalian gitu dulu tuh. Dari situ. Iya, tapi dulu akhirnya apa? Ya sean dulu. Iya, aku juga kayak teman Pipi sih awalnya. Sempat nyangka Pipi itu orangnya jutek gitu. Pas pertama ngeliat terus ya kesan yang dimunculkan itu auranya jutek gitu kan. Terus sinis gitu. Emang bener sih. Cuman, belum lagi kan matanya sipit kali ya, jadi orang tuh kayak ngeliatnya gimana gitu. Orang tuh kenapa sih tuh orang liriknya begitu kayak padahal gitu kan, padahal mah bukan rasis ya, tapi emang gitu ya. Atau mungkin kalian orang Indonesia masih takut sama orang-orang yang bermata sipit mungkin ya. Tajam banget gitu kan ngelirik ke kiri masih kok merasa sampai terjajah. kayak gitunya gitu kan, padahal mah ya emang bawaan gitu kan ya teman-teman gitu. Ini mah ya gitu, bukan karena sinis nih saya nih ingat ya. Iya, betul. Buat teman-teman Itu yang dulu, baru kenal Pipi. Oh iya, buat teman-teman yang baru kenal Pipi jangan salah, dia friendly kok aslinya. Asik banget orangnya. Gokil. Cerewet banget kan, gila. Iya. Ya belum tahu aja lah Pipi bagaimana padahal. Karena setiap orang punya struggle-nya masing-masing gitu ya, ternyata ya. Betul. Ya baik Hilma maupun Sean juga pasti punya struggle-nya masing-masing. Nah, tapi kadang orang ngelihat itu dari first impression doang gitu ya. Nggak mau untuk mengenal lebih dalam gitu. Ketika ngelihat Pipi awalnya jutek gitu, udah langsung ngejudge, oh Pipi emang kayak gini nih orangnya. Malah saat temenan sama Pipi gitu. Tapi ternyata setelah temenan asik-asik aja gitu, gokil malah. Iya. Makanya kenapa ada peribahasa tak kenal maka tak sayang tuh itu ya, ya. Tak kenal maka ta'aruf. Ya? Oh. Waduh. Obrolannya ya sangat wins banget. Yoi. Tapi ini nih, Pi, aku mau nanya, Pi. Pas Pipi mengalami gejala-gejala itu ya, simptom-simptom itu. Nah, coping stressnya gitu apa aja, Pi, waktu dulu? Ya selain menulis itu termasuk coping stress Pipi ya, waktu itu nulis diary ya. Tadi Pipi sebut. Terus apalagi selain itu? Ini lucu banget nih sebenarnya. Kalau waktu SMP aku tidak mencari obat itu gitu. Cuman yang aku rasa adalah karena aku akhirnya aku pengen berhenti, mungkin karena suasana ini yang bikin aku kayak gini gitu. Akhirnya aku mau pindah sekolah. Pas waktu pindah sekolah aku ngerasa ini lebih buruk daripada sekolah aku yang sebelumnya gitu. Terus jadi gini, yang lucunya adalah karena aku suka sama cowok waktu SMP itu. Terus dia yang bikin aku kayak oke, aku harus bisa bertahan untuk sekolah di sini gitu. Ya udah deh, terserah deh Pipi mau pinter mau enggak, pokoknya yang penting aku bisa sekolah. Aku
aku ketemu sama orang ini nih gitu, entah itu sekelas atau enggak, pokoknya aku bisa setiap hari aku bisa lihat dia gitu. Dulu aku kayak gitu waktu SMP. Terus ya aku ngerasa lupa aja sama kesedihan aku karena oke, hari ini aku harus sekolah karena aku mau lihat dia gitu waktu SMP ya gitu. Tapi kalau waktu SMA aku kan ngalamin lagi kayak gitu. SMA itu aku mulai kenal polanya bahwa oh, aku itu akan mengalami fase sedih dan stres dan depres gitu tuh pas suasana baru gitu. Waktu SMA aku akhirnya aku ngapain SMA? Kalau SMA itu aku ketemu teman dan akhirnya mereka senang ngobrol-ngobrol gitulah dan dikenalin lah sama si Tumblr ini gitu. Akhirnya cerita-cerita banyak tuh. Karena kan aku banyak banget ya fase itu gitu. Pernah. Jadi kalau kayak di ibarat kalau misalkan digambarin tuh awal TK, awal SD, SMP, SMA aku ada depresnya dulu gitu. Terus kesananya stabil, cuman kalau misalkan ini normal nih gitu, senang aku tuh di sini gitu, nggak senang banget gitulah. Akhirnya situ karena aku udah nemu polanya waktu SMA, oh mungkin aku bisa menjadikan pelarian itu ke nulis gitu. Pas waktu kuliah mah enggak. BTW Pi, kamu waktu pas SMP itu tuh apa ya, kayak datang ke psikiaternya tuh sampai kelas berapa gitu, atau ternyata cuma beberapa kali pertemuan terus akhirnya kamu sembuh gitu terus SMP, nah di SMA kamu belum datang lagi ke psikiater gitu, nggak lagi datang ke psikiater karena ngerasa kalau polanya udah kamu kenalin gitu? SMP aku 2 kali pertemuan waktu kelas 1, terus akhirnya kayak naik kelas 2 aku ketemu lagi deh. Kalau kurang lebih tuh 4 kalau nggak salah ya. 4 kali pertemuan, tapi itu obatnya banyak banget gila. Yang aku bisa makan harus setiap hari gitulah. Lumayan gitu. Terus karena akunya mulai ngerasa lebih baik daripada sebelumnya yang bikin aku mau sekolah lagi teh ya gitu. Akhirnya dari situ aku juga nggak dibawa lagi ke sana gitu. Dari situ. Dan ternyata, Pipi ya. Dan Pipi ngalamin ini sampai kapan, Be? Terakhir kali? Terakhir kali aku ngalamin. Kemarin tahun 2019 akhir. Itu udah kuliah juga ya? Baru kemarin berarti ya? Iya. Kayak jadi kita tuh sebagai teman-temannya nih, gue curhat dulu sedikit ya. Kita yang sebagai teman-temannya Pipi ini tuh kayak aku pribadi kan aku nggak tahu nih track record Pipi tuh kenapa gitu sampai akhirnya ini tuh anak kok sedih terus gitu, terus kalau dia nangis tuh kita cukup bisa dengerin doang kok, terus tiba-tiba nangis tuh kayak ini kenapa kok nangis gitu, karena bukan seintens itu. Aku sendiri yang temennya tuh nggak paham, nggak ngerti meskipun aku anak psikologi, cuman ternyata udah sarjana lagi orang yang punya kesedihan berlebih tuh sebegininya gitu loh. Dan ya pas tahu Pipi bisa melewati ini sampai sekarang ini tuh ya, sampai kayaknya udah mulai bisa nyelesain lah ya sedikitnya, kayak wow, orang yang temennya tuh kayak bangga banget gitu punya temen nih yang biasanya nangis-nangis. Wow, akhirnya dia bisa juga nih menemukan caranya dia gitu. Karena kalau orang rasa gitu, orang yang nggak punya track record kayak Pipi, kalau lagi sedih galau ya susah banget gitu nyelesainnya. Makanya kemarin waktu ada di masa-masa galau tuh Kak Pipi, awas ya kalau 2 minggu sedihnya nggak selesai tuh, lo tahu kan jawabannya apa, kata si Pipi gitu. Ya karena memang sekhawatir itu gitu loh, karena Pipi udah ngerasain gimana rasanya nggak enaknya ada di belenggu itu gitu ya Pi ya. Gitu, makanya pas tahu Pipi udah selesai dengan bukan selesai ya, mungkin sedikit mengurangi apa yang Pipi rasain tuh kayak
wah ini hebat banget nih perempuan gitu, dia bisa nyari jalan keluarnya gitu, meskipun dibantu ya Pi ya. Iya. Nah, terakhir kamu ngerasain di 2019 ini tuh ternyata gimana sih rasanya gitu Pi? Oke. Dan apa Jadi- yang Pipi rasakan gitu? Jadi awalnya kan aku pikir kan SMA tuh ini polanya cuman karena aku nemuin suasana baru terus aku kaget gitu. Pas waktu kuliah ternyata enggak. Pas waktu aku masuk kuliah awal-awal ya, aku enggak kesulitan itu kok gitu. Aku bisa menjalani itu dengan lebih baik gitu waktu sekolah tuh. Terus sampai akhirnya kemarin aku ngalamin lagi itu, dan ternyata itu gara-gara malu banget sumpah, itu gara-gara putus. Ya aku tahu tuh. Karena gini loh, biasanya ya hal yang paling membuat kita sakit itu adalah hal yang paling dekat dengan kita gitu, yang kayak kita tuh nggak bisa berekspektasi ke sana gitu rasanya. Makanya pas tahu Pipi putus tuh kayak gitu ya, karena kita semua pernah merasakan di titik itu, tapi tidak ya nggak seberat apa yang Pipi rasain gitu ya Pi ya. Tidak berimplikasi dengan Gitu. kondisi sebelumnya gitu yang sudah dimiliki Pipi.